Halo Bapak Ibu guru hebat, kita ketemu lagi dengan tugas video 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Atikawati SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 SDN Negeri 1 Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tahun 2024. Yang saya hormati dan banggakan kepada fasilitator yaitu Ibu Eka Priyatiningrum SPD. Dan yang saya hormati dan banggakan kepada Bapak pengajar praktik yaitu Asep Mulyana Rahmatullah SPD. Tugas kali ini saya akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Halo Bapak Ibu guru hebat. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10, khususnya pada modul 1 ini. Dengan begitu percaya dirinya saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tujuan pendidikan. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, minat, dan bakatnya. Selain itu, saya juga masih mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran. Saya juga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa seluruh siswa harus mendapatkan capaian nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selain itu juga Bapak Ibu guru hebat, dalam proses pembelajaran saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses yang dijalani siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya tinggi dikategorikan pandai dan anak yang nilainya kurang atau rendah dikategorikan tidak pandai. Padahal jelas pemikiran ini keliru. Siswa yang memperoleh nilai kurang atau rendah sebenarnya bukan tidak pandai, melainkan belum mencapai tingkat kepandaiannya. Dan juga dalam proses pembelajaran, saya berpusat hanya kepada guru saja, dan akan tetapi murid hanya sebagai objek pembelajarannya. Selain itu juga Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya dalam proses pembelajaran tidak melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat waktu KBM. Dan juga sering berkeluh kesah, menghela napas panjang jika mendapati nilai siswa rendah. Dan itu pun meminta siswa untuk menghafal materi, ya. Dan jadi saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas, saya masih membuat siswa terlarut untuk menyadari kesalahannya, masih memperlakukan aktivitas kejeraan untuk berperilaku baik dan disiplin dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai pelajar. Saya pun lebih seringnya membandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hal ini tentu saja menjadikan situasi pembelajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu guru hebat, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya berusaha memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa saya, baik lahir maupun batin, sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa saya menyadari sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak, menjajali mereka dengan berbagai materi tanpa memperhatikan kemampuan, minat, dan bakat siswa sehingga dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Oleh karenanya, saya sebagai seorang guru harus menjadi role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari ucapan maupun sikap. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang mengimplementasikan amanah dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang satu, ingarso sung tulodo, artinya dari depan. Seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya dari tengah. Seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide
Dalam hal ini, seorang guru piawai dalam memposisikan dirinya sehingga dapat menjadi sahabat dan juga tepat oleh peserta didiknya untuk siap berangkat, tumbuh, dan berkembang menuju cita-citanya di masa depan. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya dari belakang. Seorang pendidik harus bisa memberi dukungan, arahan, dan bimbingan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh anak didiknya. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu guru hebat, yaitu nomor 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan dan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam ucapan maupun sikap. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkesinambungan dan merancang pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya menyelingi dengan ice speaking. Selain itu juga Bapak Guru Hebat, saya akan senantiasa melahirkan pendekatan emosional kepada siswa untuk saling berbagi cerita, motivasi, dan pengalaman, semisal terkait refleksi pembelajaran atau kegiatan mereka di rumah. Demikian pembahasan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan apabila terdapat kekeliruan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik tentunya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara